Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dok. Iya, perkenalkan saya Dokter Theo yang berjaga di polisi yang hari ini. Nama Bapak siapa? Saya Pak Joni, Ya, oke Pak Joni. Bapak berumur berapa, Pak? 53 tahun, Oke, Bapak tinggal di mana ya, Pak? di Liba. Baik. Pak Joni, di siang hari ini apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya ada nyeri dada, Dok. Oh iya, nyeri dadanya mulai dari kapan, Pak? Dari kemarin, Oke. Terus kalau saat nyeri, nyerinya itu seperti apa, Pak? Seperti ditusuk atau ada yang tertindih? yang tertindih itu, Dok. Oke. Kalau saat tertindih itu tertindih terus atau ada hilang timbul hilang timbul? Hilang timbul, hilang timbul. Oke, ada hilang timbul hilang timbul. Kalau nyerinya di situ aja atau dia menjalar, Pak? Menjalar sampai ke leher sini. Oke, baik, Pak. Terus ada keluhan lain, Pak? Misal ada jantung berdebar-debar, sesak nafas. Sesak nafas. Oke, sesak nafas ya, Pak ya. Bapak ada mual muntah? Nggak ada. Ada kejang-kejang, pusing mungkin? Nggak ada. Ada pernah pingsan? Enggak. Oke. Bapak dulu pernah mengeluhkan seperti ini juga, Pak? Enggak. Oke. Kalau dari sisi keluarga, Bapak mungkin ada yang Bapak tahu pernah sakit seperti ini juga? Nggak ada. Oke, baik. Baik, Pak. Setelah melakukan tanya jawab ini, saya akan meng-cross check ulang ya, keluhan-keluhan Bapak. Jadi di sini ada Bapak Joni, berumur 53 tahun yang tinggal di Liba. Keluhan utamanya adalah Bapak mengalami rasa nyeri dada seperti tertindih dari kemarin, dan rasa nyerinya itu hilang timbul ya, Pak ya. Iya. Nah, terus rasa nyeri ini menjalar sampai ke leher Bapak. Betul. Bapak ada keluhan tambahan seperti sesak nafas, tetapi tidak ada keluhan mual, muntah, pusing, nggak ada ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak, telah kerjasama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Setelah ini saya akan meminta Bapak untuk pindah ke tempat tidur pemeriksaan untuk saya melakukan pemeriksaan fisik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Bisa ke tempat tidur pemeriksaan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan anamnesis, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik sendiri, pertama kita akan meminta informed consent kepada pasien, lalu meminta pasien untuk membuka bajunya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, kalau Bapak bersedia, Bapak boleh membuka baju Bapak karena pemeriksaan ini akan memeriksa bagian dada Bapak. Selagi pasien membuka pakaiannya, kita melakukan tindakan cuci tangan. Baik, setelah pasien membuka pakaiannya, tindakan yang kita lakukan adalah 4. Ada inspeksi, kita ada palpasi, ada perkusi, dan ada auskultasi. Pemeriksaan pertama adalah inspeksi. Inspeksi yang pertama kita lakukan adalah inspeksi dari arah kaki pasien. Kita menentukan apakah dadanya simetris atau tidak. Bapak boleh bernafas santai. Baik, di sini kita temukan bahwa dada pasien simetris dan tidak flail chest atau pernafasannya paroxysmal. Lanjut, kita melakukan pemeriksaan inspeksi dari sisi kanan pasien. Kita melihat apakah ada pulsasi dari dadanya sendiri atau tidak. Kita dari sisi pasien, kita melihat bagian dada pasien. Di dada pasien di sini tidak terlihat adanya kejanggalan atau bisa dikatakan normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ictus cordis pasien. Ictus cordis pasien rata-rata terletak di daerah ICS 5, mid clavicula sinistra pasien. Kita memeriksa ictus cordis dengan cara kita pertama menginspeksi apakah ada pulsasi di daerah tersebut. Baik, di pasien ini tidak terlihat adanya pulsasi ictus cordis. Lanjut, kita melakukan pemeriksaan palpasi terhadap ictus cordis itu sendiri. Menggunakan tangan kanan kita akan meraba menggunakan ujung-ujung jari kita sampai kita menentukan titik ictus cordis sebenarnya. Baik Bapak, di sini saya akan meraba dada Bapak. Baik, ictus cordis pasien tertemukan.
Lanjut, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap katup-katup pasien dengan mencari apakah adanya ventricular heave. Ventricular heave sendiri terjadi ketika adanya ventrikel kanan yang membesar sehingga terasa seperti ada yang menendang di daerah tangan kita pada dinding dada pasien. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap katup-katup pasien. Ictus cordis pasien sudah dicek, kita sudah melakukan pemeriksaan ventricular heave. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap katup pulmonal dan katup aorta pasien. Terletak di daerah ICS 2, sinistra dan dextra. Baik, pemeriksaan inspeksi dan palpasi sudah selesai. Kita melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi sendiri kita lakukan untuk menentukan batas-batas jantung, batas kanan dan batas kiri jantung. Dilakukan perkusi batas kanan terlebih dahulu, yaitu kita menentukan batas paruh hati pasien menggunakan teknik pemukulan di garis mid clavicula pasien, mid clavicula dextra. Baik, di sini sudah ditemukan suara pekak. Kita tentukan daerah mana yang sudah berbeda suaranya dari sonor ke pekak. Sudah ditemukan, kita naik 2 jari ke atas. Lalu kita bergerak medial dari titik itu sampai menemukan titik pekak lagi dari suara-suara sonor tersebut. Baik, sudah ditemukan batas kanan jantung pasien. Lanjut, untuk menentukan batas kiri dari jantung pasien, kita tentukan dulu ictus cordis. Setelah ditentukan ictus cordis, kita melakukan perkusi dari mid clavicula sinistra menuju ictus cordis tersebut. Sudah ditemukan batas kiri jantung pasien. Ada pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi sendiri dilakukan di 4 titik untuk menentukan suara bunyi 4 katup. Ada katup pulmonal, katup aortik, ada katup trikuspid, dan juga ada katup mitral. Untuk lokasi-lokasinya sebagai berikut. Untuk melakukan auskultasi kita menggunakan stetoskop. Baik, untuk auskultasi katup mitral sendiri, katup mitral berada di titik ictus cordis, yaitu ada di ICS 5, mid clavicula sinistra. Jadi dari clavicula ini rusuk ICS 2, ICS 3, ICS 4, ICS 5. Kita auskultasi. Sambil melakukan auskultasi, kita bisa mempalpasi arteri radial pasien untuk menentukan suara S1 dan S2 bisi jantung. Baik, lanjut ke ICS 4 untuk mendengarkan suara trikuspid, katup trikuspid pasien. Lalu kita naik ke katup pulmonal dari pasien di ICS 2 pasien. Lalu kita melakukan pemeriksaan terakhir di katup aortik pasien di ICS dextra 2 pasien. Baik, dari pemeriksaan auskultasi kita dapat menentukan apakah ada suara jantung tambahan, suara jantung abnormal, ada bruit, dan keabnormalan suara lainnya. Baik, sekian dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kardio untuk pasien CSL 4 semester 4 ini. Saya Theodor Dwi Absoro dengan NIM 2008010050. Terima kasih.